Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lediana, tutor di PKBM Bina Insani pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi. Baiklah, pada hari ini kita sudah menginjak modul ketiga, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas unit 3 dan 4. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai pelajaran kita pada hari. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu di unit yang ketiga yang berjudul Kenali Investasi yang Cocok. Apa sih investasi itu? Investasi adalah sama dengan jangka panjang. Secara umum artinya adalah dana yang diinvestasikan diharapkan kembali dan mendapatkan keuntungan setelah 3-5 tahun ke depan. Itulah yang disebut dengan investasi. Apa sih contoh dari investasi tersebut? Contohnya seperti investasi pasar modal, investasi emas, investasi properti, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk melakukan investasi yang sesuai, maka Anda perlu mengenali antara lain yang pertama, apa tujuan keuangan yang Anda inginkan dalam 3, 5, 10, atau bahkan 15 tahun ke depan. Yang kedua, komitmen Anda untuk menyisihkan uang untuk investasi selama kurun waktu tersebut. Yang ketiga, kenali resiko setiap produk investasi yang ada. Anda dapat mulai dengan produk beresiko rendah, misalnya memilih reksadana dibandingkan saham. Yang keempat, Anda juga memperhitungkan inflasi dalam menghitung nilai investasi Anda. Misalkan, nilai investasi Anda meningkat 15% dalam 2 tahun, maka kenaikan investasi Anda harus dikurangi inflasi selama 2 tahun juga. Yang kelima, waspada terhadap tawaran investasi dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi. Bisa saja itu adalah investasi bodong atau investasi fiktif. Sekarang banyak sekali kita temukan berbagai macam investasi berkedok, penipuan berkedok investasi, yang hal itu disebut juga dengan investasi bodong, di mana dana investasi kita tidak akan kembali, jangankan keuntungan, bahkan yang sudah berinvestasi di investasi bodong ini akan mengalami kerugian. Baiklah, selanjutnya pada bagian berikut, yaitu bagian A mengenai pasar modal. Apa sih yang disebut dengan pasar modal? Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Yang kedua, sama bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Pasar modal juga memberikan beberapa manfaat, antara lain pertama, menyediakan sumber pendanaan. Yang kedua, mendorong penerapan Good Corporate Governance atau GCG pada perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, sarana peningkatan pendapatan dan sebagai indikator perekonomian negara. Yang kelima, sarana sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan kapasitas produksi. Itulah manfaat dari pasar modal.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen dari pasar modal, yaitu selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen pasar modal antara lain yang pertama adalah saham, surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi, yaitu surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, sukuk, yaitu istilah baru yang digunakan untuk mengganti obligasi syariah. Yang keempat, reksadana, yaitu digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang kelima, instrumen derivatif atau right option warrant, yaitu kontrak atau perjanjian yang dinilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain seperti underlying aset. Yang keenam adalah efek beragun aset atau EBA. Efek yaitu efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif KIK yang portofolionya terdiri dari aset keuangan melalui proses sekuritasi. Yang ketujuh, dana investasi. Dana investasi real estate atau DIRI menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate baik langsung maupun dengan membeli saham atau obligasi perusahaan properti. Baiklah, di sini kita terdapat tabel yaitu mengenai perbandingan saham, obligasi, dan reksadana. Baiklah, pada tabel berikut ini ada yang disebut dengan aspek. Aspek yaitu pengertian. Pengertiannya dari saham yaitu bukti penyertaan modal. Pengertian dari obligasi yaitu surat pernyataan hutang. Pengertian reksadana yaitu mengelola dana bersama. Penerbit dari saham yaitu perusahaan, penerbit obligasi yaitu perusahaan pemerintah, dan reksadana adalah penerbitnya perusahaan efek. Keuntungannya dari tiga hal tersebut yaitu yang pertama, dari keuntungan dari saham yaitu antara lain dividen, capital gain, memiliki hak suara dalam RUPS, dan hak mengalihkan kepemilikan saham. Sedangkan obligasi, keuntungannya yaitu mendapatkan kupon atau bunga obligasi, capital gain, dan yang ketiga, manfaat keuntungan dari reksadana antara lain dapat dikelola oleh manajer investasi yang handal, kemudian investasi yang terjangkau, kemudian resiko yang minimal, dan terjaga likuiditas. Yang berikutnya yaitu transparan, atau seluruh investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dilaporkan kepada investor. Sedangkan resiko-resikonya antara lain yaitu pada saham, resikonya perusahaan bisa rugi, kemudian capital loss, dan bertanggung jawab terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya. Sedangkan obligasi resikonya yaitu tidak dapat membayar kupon atau pokok, kemudian capital loss dan kerugian dari dana reksadana antara lain berkurangnya nilai unit, resiko likuiditas, dan mismanajemen pengelolaan. Jenis-jenis dari saham antara lain saham biasa dan saham preferen. Sedangkan jenis dari obligasi yaitu obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan. Sedangkan jenis-jenis reksadana yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Itulah 3 manfaat dan keuntungan serta kerugian dan risiko dari saham, obligasi, dan reksadana. Baiklah, selanjutnya kita menginjak unit keempat yaitu dengan judul jaga kesehatan dan punya pelindung.
Yang pertama saya akan membahas tentang bagian A, yaitu asuransi. Asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima polis oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk antara lain yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya yang kedua, yaitu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya, tujuan dari asuransi tersebut antara lain yang pertama dari segi ekonomi, yaitu mengurangi ketidakpastian hasil usaha. Yang kedua dari segi hukum, memindahkan resiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Yang ketiga dari segi tata negara, yaitu membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Yang keempat, dari segi kemasyarakatan, menanggung bersama kerugian antara peserta program asuransi. Baiklah, selanjutnya pada bagian ini kita sudah melihat sebuah tabel, yaitu tentang lembaga, produk, dan jasa asuransi. Pada tabel sebelah kiri yaitu lembaga asuransi. Lembaga asuransi antara lain yaitu perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang, agen asuransi, perusahaan penilaian kerugian, perusahaan konsultan aktuaria, BPJS BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi kerugian, dan surveyor asuransi. Selanjutnya pada kolom sebelah kanan yaitu terdapat produk dan jasa asuransi, yaitu antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi unit link, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi kredit, dan asuransi jiwa dan harta benda. Itulah antara lain lembaga, produk, dan jasa asuransi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian B, yaitu dana pensiun. Apa sih yang disebut dengan dana pensiun? Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dengan memberikan penghasilan berkelanjutan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sini kita akan mengetahui siapa sih penyelenggara dari dana pensiun. Penyelenggara dari dana pensiun yaitu yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Jadi dana pensiun yang didapat ini dari pemberi kerja atau dari lembaga atau perusahaan tertentu. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Yang ketiga adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Demikianlah pembahasan materi kita pada modul kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.